Selamat datang di KL Bercerita. Tempat di mana cerita-cerita menegangkan, penuh aksi, dan tak terduga kami hadirkan untuk kalian. Di video kali ini, kita akan bahas alur cerita dari film aksi brutal berjudul Last Man Down. Film ini bukan hanya tentang dendam, tapi juga tentang harapan, pengkhianatan, dan perjuangan melawan sistem yang korup. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Last Man Down merupakan film aksi thriller yang membawa penonton ke dalam dunia pasca-apokaliptik, di mana virus mematikan telah menghancurkan sebagian besar peradaban manusia. Di tengah kekacauan ini, muncul seorang pria yang hidup menyendiri di tengah hutan seseorang yang pada awalnya dianggap hanya sebagai tukang kayu biasa. Namun ternyata, dia menyimpan masa lalu kelam dan penuh kekerasan. Dia adalah mantan pasukan khusus paling berbahaya yang pernah ada. Namanya adalah John Wood. John dulunya adalah prajurit elit yang setia melayani negaranya. Namun, hidupnya berubah total setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh atasannya sendiri, Kolonel Paijo. Kolonel ini bukan hanya ambisius, tapi juga kejam dan tak segan-segan mengorbankan orang lain demi mencapai tujuannya. Ketika pandemi virus misterius menyebar dan membunuh ribuan orang, termasuk di daerah tempat tinggal John, City Westburg, Paijo melihat kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan melalui program vaksinasi paksa. Dalam usaha untuk mengendalikan situasi, Paijo menculik istri John dan menggunakannya sebagai alat untuk menekan John agar tunduk dan bekerja untuknya. Namun, John menolak. Penolakan itu membuat Paijo naik pitam dan membunuh istri John tepat di depan matanya. Tragedi ini menjadi titik balik dalam hidup John. Sejak saat itu, dia meninggalkan kehidupan militernya dan mengasingkan diri ke hutan belantara, hidup sendirian, jauh dari peradaban. 3 tahun berlalu setelah kematian istrinya. John kini hidup sebagai seorang pertapa di tengah hutan, membangun rumah kayu sederhana dan bertahan hidup dengan kemampuan bertahan yang ia pelajari semasa di pasukan khusus. Ia terlihat seperti tukang kayu biasa diam, kuat, dan sederhana. Namun, di balik ketenangan itu, John menyimpan dendam yang mendalam kepada Paijo dan sistem militer yang korup. Setiap hari, John mengisi waktunya dengan latihan fisik ekstrim dan berburu. Ia tidak hanya menjaga tubuhnya tetap kuat, tetapi juga mempertahankan kemampuannya sebagai seorang prajurit. Ia tahu bahwa suatu hari, orang-orang dari masa lalunya mungkin akan kembali. Dan ketika hari itu tiba, ia harus siap. Kenangan akan kematian istrinya masih membekas kuat dalam benaknya. Wajah Paijo yang bengis, tawa sadis para tentara, dan tangisan terakhir sang istri menghantuinya setiap malam. Namun, rasa sakit itu juga menjadi bahan bakar bagi tekadnya untuk tetap hidup dan, suatu saat nanti, membalas dendam. Suatu hari, saat John sedang mencari kayu di hutan, ia menemukan seorang wanita muda dalam kondisi luka parah. Wanita itu bernama Maria. Dengan insting militernya, John langsung tahu bahwa wanita itu bukan orang biasa terutama setelah menemukan peluru dengan chip pelacak di tubuhnya. Tanpa banyak bicara, John membawanya ke rumah dan mengobati lukanya. Setelah sadar, Maria menjelaskan bahwa dia adalah buronan. Namun lebih dari itu, Maria mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Tubuhnya membawa antibodi yang bisa menjadi kunci untuk menciptakan vaksin terhadap virus mematikan yang sedang menyebar di seluruh dunia. Paijo dan pasukannya menginginkannya bukan untuk menyelamatkan umat manusia, tapi untuk memonopoli kekuasaan dan menjadikan vaksin sebagai alat kontrol total. John awalnya enggan terlibat. Ia sudah cukup menderita karena berurusan dengan orang-orang seperti Paijo. Namun, melihat keberanian Maria dan mengingat bagaimana sistem telah menghancurkan hidupnya, John akhirnya memutuskan untuk membantu. John dan Maria mulai membangun hubungan kepercayaan. Keduanya saling berbagi kisah hidup, dan perlahan-lahan, John merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Mereka kemudian mulai melatih diri dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk menghadapi tentara Paijo. Rumah kayu John diubah menjadi markas pertahanan lengkap dengan jebakan, panah, granat, dan sistem pertahanan buatan tangan yang mematikan. Maria ternyata bukan wanita lemah seperti yang terlihat. Ia memiliki kemampuan menembak dan bertarung yang mumpuni. Latihan bersama membuat mereka semakin kompak. Dalam waktu singkat, mereka menjadi tim kecil yang tangguh 2 orang melawan puluhan, bahkan ratusan, pasukan militer yang dipersenjatai lengkap. Tak lama kemudian, seperti yang sudah diprediksi John, pasukan Paijo datang mencari Maria. Mereka melacak chip yang tertanam dalam tubuhnya dan segera mengepung area sekitar rumah John. Namun, mereka tidak menyangka bahwa John telah mempersiapkan segalanya. Dalam pertempuran pertama, John menunjukkan keahlian luar biasa dengan busur panahnya. Setiap anak panah yang dilepaskan tepat sasaran,
menghancurkan moral pasukan lawan. Maria juga berperan besar dalam melindungi area rumah. Kombinasi strategi jebakan dan pertempuran jarak dekat membuat pasukan Pak Ijo porak-poranda. Namun, dalam satu momen lengah, Maria tertangkap oleh pasukan Pak Ijo. Mereka membawanya pergi, berharap bisa memaksa John menyerah. Tapi tentu saja, John bukan pria yang mudah ditundukkan. Dengan keheningan seorang pemburu, John menyusup ke markas musuh, membantai satu persatu penjaga dengan cara-cara brutal namun efisien. Ia tak peduli pada nyawanya sendiri, yang penting Maria selamat dan Pak Ijo hancur. Dalam waktu singkat, ia berhasil membebaskan Maria dan menciptakan kekacauan di kamp musuh. Dalam pelarian mereka, muncul musuh baru bernama Babang tampan julukan ironis bagi salah satu tentara elit Pak Ijo yang kejam dan licik. Dalam pertempuran melawannya, Maria terkena tembakan dan terluka parah. Situasi semakin genting. John harus menghadapi Babang, melindungi Maria, dan tetap fokus pada tujuan utama mereka, mengalahkan Pak Ijo. Pertarungan melawan Babang menjadi salah satu adegan paling intens dalam film. Kekuatan fisik, kelicikan taktik, dan dendam pribadi bercampur menjadi satu dalam duel yang penuh emosi. Akhirnya, John dan Pak Ijo kembali bertemu dalam pertempuran 1 lawan 1. Di tengah reruntuhan dan puing-puing hutan yang terbakar, mereka saling berhadapan. Pak Ijo masih mencoba membujuk John untuk menyerahkan Maria, tapi John menolak mentah-mentah. Ketika diplomasi gagal, pertempuran brutal pun dimulai. Meskipun usia dan luka membuat tubuh John tak lagi sekuat dulu, tekad dan kemarahan dalam dirinya memberinya kekuatan luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit. Pukulan demi pukulan dilayangkan, darah mengalir, dan suara hutan dipenuhi dentuman dan jeritan. Akhirnya, John berhasil menjatuhkan Pak Ijo. Namun, alih-alih membunuhnya langsung, John memutuskan untuk menyeret Pak Ijo ke jebakan terakhir sebuah sumur yang diisi bahan peledak. Dengan satu kalimat dingin, John menyalakan pemicu dan menghancurkan Pak Ijo beserta sisa ambisinya. Film ini ditutup dengan suasana yang sunyi dan emosional. Maria selamat, meski terluka. John, meskipun berhasil membalas dendam, menyadari bahwa luka dalam hatinya tidak sepenuhnya bisa sembuh. Mereka menatap ke cakrawala, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun yakin bahwa harapan masih ada. Last Man Down bukan hanya film aksi, tapi juga tentang kehilangan, perjuangan, dan kebangkitan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan segalanya, namun masih bisa bangkit dan melakukan hal yang benar. Dan yang paling penting, jangan pernah menyepelekan seorang tukang kayu, siapa tahu dia adalah mantan pasukan khusus paling mematikan di dunia. Itulah tadi alur cerita dari film Last Man Down. Ternyata, di balik sosok tukang kayu yang tenang, tersembunyi kemampuan mematikan dari seorang mantan pasukan elit. Cerita ini bukan hanya soal balas dendam, tapi juga pelajaran tentang kekuatan bertahan hidup, loyalitas, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di KL Bercerita. Karena setiap film punya cerita, dan setiap cerita layak untuk diceritakan.